Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sukmawati Lum'ah, NIM D22 2018 02410 dari kelas D2241. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisa jabatan. Yang pertama, ada tabel observasi pengukuran rata-rata waktu kerja dan kuantitas kegiatan pokok petugas TPPGD. Uraian kegiatan pokok petugas TPPGD yaitu menyiapkan formulir gawat darurat, menanyakan kepada pasien atau keluarga apakah sudah membawa pengantar atau rujukan, menanyakan kepada pasien atau keluarga apakah pasien pernah berobat ke rumah sakit ini atau belum, meminta kartu identitas pasien, menanyakan pasien mengenai pembayaran, entry data pasien ke SIM RS, mencetak formulir gawat darurat, berikan dan serahkan ke petugas IGD, menerima resum pulang fotokopian kartu BPJS dan fotokopian KTP dari pasien yang dinyatakan rawat jalan. Entry data di e-claim BPJS lalu cetak surat eligibilitas peserta atau SEP. Yang terakhir, meminta pasien atau keluarga pasien untuk menandatangani SEP tersebut lalu menyerahkan kembali ke petugas IGD. Dalam pengukuran waktu dalam satuan menit, uraian kegiatan pokok yang pertama 5 menit, 10 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 15,5 menit, rata-rata per menit 10,3. Kuantitas kegiatan per satuan 5 kali per hari. Kuantitas kegiatan per tahun 5 dikali 365. 365 adalah hari dalam satu tahun, sama dengan 1825 kali per tahun. Dan yang terakhir, pengukuran waktu dalam menit, 5 menit, 6 menit, 5 menit, 5 menit, 6 menit, 5 menit, rata-rata dalam menit 5,3 menit. Kuantitas kegiatan per satuan 12 kali per hari. Kuantitas kegiatan per tahun 12 kali 365 sama dengan 4.380 kali per tahun. Tabel selanjutnya adalah tabel observasi tugas tambahan atau penunjang petugas TPPGD. Kegiatan yang pertama, rapat koordinasi. Yang kedua, lokakarya. Yang ketiga, seminar. Rata-rata waktu rapat koordinasi yaitu 2 jam, keterangan bulan, total waktu kegiatan per tahun 2 jam dikali 12 bulan sama dengan 24 jam per tahun. Rata-rata waktu kegiatan lokakarya 4 jam. Keterangan tahun, total waktu kegiatan per tahun 4 jam dikali 1 tahun sama dengan 4 jam per tahun. Rata-rata kegiatan seminar, keterangan tahun, total waktu kegiatan per tahun 5 jam dikali 1 tahun sama dengan 5 jam per tahun. Tabel selanjutnya yaitu analisa jabatan. Dalam analisa jabatan terdapat kegiatan pokok. Kegiatan pokok itu
sama seperti dalam tabel observasi tugas pokok. Kuantitas kerja persatuan ini juga sama seperti di dalam observasi tugas pokok. Kuantitas tahun juga sama. Ini perhitungannya di observasi tugas pokok. Rata-rata waktu per kegiatan dalam satuan menit ini juga sama, sudah di rata-rata dalam observasi tugas pokok. Selanjutnya, ini ada kegiatan tambahan petugas TPPGD. Kegiatan tambahan ini terdapat dalam observasi tambahan atau penunjang, yaitu rapat, koordinasi, lokakarya, seminar. Rata-rata waktu per kegiatan ini juga udah dihitung dalam observasi tambahan atau penunjang. Rata-ratanya 24 jam per tahun, 4 jam per tahun, 5 jam per tahun. Tabel selanjutnya yaitu WKT. Waktu kerja tersedia petugas TPPGD. Faktor yang pertama, hari kerja efektif 6 hari per minggu. Staf URM ini dihitung dari 52 minggu dikali 6 hari kerja efektif. Keterangan hari per tahun. Diklat 6, keterangan hari per tahun. Cuti tahunan 12 hari per tahun. Absen atau ketidakhadiran 8, keterangannya hari per tahun. Libur nasional 19, keterangannya hari per tahun. Waktu kerja 8, keterangannya jam per hari. Waktu kerja efektif 6. Waktu kerja efektif ini dari waktu kerja dikali 76%. Keterangannya jam per hari. Hari kerja tersedia 267. Dari faktor yang pertama dikurangi diklat sampai waktu kerja. Keterangannya hari per tahun. Jam kerja 1602. Keterangannya jam per tahun. Selanjutnya ada tabel SPK. Analisa standar beban kerja petugas TPPGD. Kegiatan pokoknya sama seperti uraian kegiatan pokok di observasi tugas pokok. Rata-ratanya juga sama. Rata-rata waktu dalam per jam, rata-rata waktu dalam menit dibagi 60. Hasilnya yang tugas pertama 0,175. Yang tugas kedua 0,1. Yang ketiga 0,1, yang keempat 0,138, yang kelima 0,15, yang keenam 0,08. WKT dalam satuan jam per tahun ini sama seperti di tabel WKT. Standar beban kerja dari hasil WKT dibagi 2. Yang pertama 9332,039, yang kedua
16.020, yang ketiga 16.020, yang keempat 11.580,723, yang kelima 10.608, yang keenam 18.135,849. Tabel selanjutnya yaitu SK, Standar Kelonggaran Petugas TPPGD. Unit kerja atau kegiatan lain, rapat koordinasi, rata-rata waktu per kegiatan 2 jam, total waktu dilakukan dalam 1 tahun 24, WKT-nya sama 1602, standar kelonggaran diambil dari total waktu dilakukan dalam 1 tahun dibagi 3, hasilnya 0,015. Lokakarya juga sama, cara perhitungannya seperti yang rapat koordinasi, seminar juga sama, dan hasil SK-nya 0,021. Tabel selanjutnya yaitu tabel terakhir. Analisa kebutuhan sementara KG dan kebutuhan akhir atau total KG plus SK petugas TPPGD. Kegiatan pokoknya sama seperti yang di kegiatan pokok sebelumnya. Standar beban kerjanya sama seperti yang kita hitung di SBK. Kuantitas kegiatan juga sudah dihitung. SK ini hasil dari SK 0,021 sama dengan dari hasil hitung total SK. KG atau kegiatan langkah 5 sama dengan kuantitas atau SBK. Ini dari kuantitas kegiatan dibagi standar beban kerja. Yang pertama hasilnya 0,196, yang kedua 0,273, yang ketiga 0,273, yang keempat 0,378, yang kelima 0,410, yang keenam 0,242. Totalnya 1,772. Selanjutnya kebutuhan tenaga akhir atau langkah 6. Ini dari total kegiatan atau langkah 5 ditambah SK, hasilnya 1,793. Dan kesimpulannya, beban kerja petugas TPPGD tergolong berlebih atau overload karena hasil analisa beban kerja lebih dari 1, yaitu 1,793 dalam satu petugas.